Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar. Hari ini kita berada di Kamsel Talk. Sekarang saya bersama dengan Direktur Road Safety Association yang perwakilan dari Indonesia, Mas Rio. Selamat sore, Mas Rio. Sore. Nah, jadi biasa untuk sementara kita masih membuka, tapi untuk lebih jelasnya kita buka masker aja lah ya, biar kan kita agak, udah ada jarak. kita udah jaga jarak, jadi agak santai sedikit. Selamat datang Mas Rio ya di Kamsel Talk Korlantas Polri. Jadi sore ini sengaja kami mengundang yang intinya kita berbincang-bincang lah tentang bagaimana upaya dunia terhadap kepeduliannya terhadap keselamatan dalam berlalu lintas. Kalau kita lihat pada saat Decade of Action 2011 sampai 2020 kan goalnya itu adalah menurunkan tingkat fatalitas korban sampai 50%. Nah, kami selaku pelaksana ingin berdiskusi dengan Mas Rio selaku pemerhati kira-kira 10 tahun yang lalu, dan bagaimana masukan dan saran untuk kita lakukan upaya mencapai goal tersebut dari Decade of Action tersebut. Mungkin Mas Rio bisa menjelaskan, karena kalau saya lihat dari data bahwa pencapaian 50% tingkat fatalitas kematian korban itu belum sepenuhnya terrealisasi. Nah, berarti kan masih ada hutang kita dalam arti untuk bagaimana membudayakan tertib berlalu lintas sehingga tingkat fatalitas korban itu bisa berkurang. Ya mungkin Mas Rio ada saran-saran yang bisa kita lakukan bersama. Silakan Mas Rio. Iya, terima kasih Pak Arman. Sebelumnya mau ngelurusin dikit. Saya sebetulnya di RSA ini saya memang co-founder dan saat ini posisi saya di Badan Kehormatan, dan kebetulan yang pulang pergi kalau lagi undangan di aliansi Road Safety NGOs itu memang saya. Berarti lebih tepat lah kalau saya mengajak di Kamsel Talk ini kalau Mas Rio untuk berbicara masalah Decade of Action ini. Siap. Iya Pak. Jadi kita kalau bicara Decade of Action ya Pak. Decade of Action ini memang pada tahun 2011 lalu itu kan memang sudah dicanangkan yang pertama. Pada saat itu memang RSA kita diundang waktu itu ke WHO Pak, di PAHO di Washington DC. Setelah itu baru pencanangan Decade of Action di Indonesia. Pada saat itu Pak Wapres Pak Budiono yang yang melakukan pembukaannya Pak pada saat itu. Nah, betul Pak, jadi Decade of Action ini memiliki target penurunan angka fatalitas itu sampai dengan 50%. Nah, ceritanya selama 10 tahun ini akhirnya RSA mencoba melakukan berbagai macam cara, antara kita melakukan advokasi, kita melakukan edukasi, kampanye, dan lain sebagainya secara NGO, secara LSM, dan ya kita juga bekerja sama dengan pemerintahan. Dalam hal ini memang ada beberapa instansi yang kita ikut bekerja sama. Tapi pada jadi ceritanya kemarin Pak, di tahun 2019 Pak. 2019 mulai ya? 2019, bukan. Ya, kemarin itu COVID itu 2020 ya? Februari ya, oke. Berarti di 2020 Pak, 2020 itu ceritanya ada sebelumnya itu di di 2019 Desember itu ada kita itu meeting dengan aliansi Pak. Jadi RSA ini adalah live membernya dari Global Alliance of NGO for Road Safety. Jadi di dunia ini Pak ada aliansi global yang isinya adalah NGO keselamatan jalan seluruh dunia. Nah, alhamdulillah RSA mewakili Indonesia berada di dalam aliansi itu. Nah, tahun 2019 itu Pak,
ceritanya kita ketemu Pak, kita ketemu sama mereka dan kita sudah dikasih lah kisi-kisi bahwa kedepannya Decade of Action ini akan diperpanjang ceritanya gitu. Kenapa diperpanjang gitu kan? Waktu itu kita ngobrol lah. Jadi ternyata pencanangan Decade of Action pertama tahun 2011 sampai 2020 ini tidak mencapai target. Ya. Dan bukan hanya Indonesia, ternyata hampir seluruh negara di dunia itu tidak mencapai targetnya untuk menurunkan angka fatalitas sampai dengan 50%. Nah, Indonesia akhirnya pada saat itu memiliki kemauan nih ibaratnya gitu. Nah, tahun 2020 itu ada Global High Level Meeting ceritanya, Pak. 2020 ya. 2020 bulan Februari. Itu sebelum Covid, Pak. Ya. Itu di Swedia. Kita ngobrol. Kebetulan waktu itu kami mengajak pemerintah pada saat itu, Pak. Pemerintah mengajak untuk datang ke Swedia bersama dengan kami, dan di sana ada namanya deklarasi Swedia, Pak. Deklarasi Swedia itu adalah salah satunya adalah komitmen seluruh negara-negara dalam menurunkan angka fatalitas sampai dengan 50%. Nah, tentunya kalau di secara negara pasti kan banyak stakeholders ya Pak ya. Pada saat ini dalam hal ini kemungkinan kebetulan saya lagi ada di sini, sebetulnya saya melihat Pak, kami melihat Korlantas Polri ini memiliki konsistensi, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Korlantas memiliki konsistensi terhadap road safety ini Pak, gitu Pak. Konsistensi road safety ini apa? Road safety apa nih? Karena di Korlantas ini sampai detik ini dan sampai saya duduk di sini, Korlantas masih memiliki Direktorat Keselamatan, Kamsel ya Pak, Keselamatan dan Keamanan dan Keselamatan. Nah, ini yang kami sangat apresiasi Pak terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kita berharap memang waktu itu kita pernah ditanya, kamu mau fokus di pilar keberapa nih? Waktu itu kita fokus di pilar keempat, human Pak, human gitu. Nah, cocok. Karena apa? Kami berpikiran bahwa memang betul keselamatan jalan itu terkait dari beberapa faktor ya Pak. Ya. Kendaraan, jalanan, alam, dan lain sebagainya. Tapi tetap semua itu benda mati Pak. Semua itu dijalankan oleh manusia. Nah, manusianya inilah yang harus dibina. Nah, kami melihat konsistensi polisi dalam membina manusianya ini sangat-sangat konsisten. Nah, kami sih berharap Pak di program Dekade Aksi Keselamatan Jalan di tahun 2021 sampai 2030 polisi dapat menjadi pelopor lah Pak, menjadi pelopor keselamatan di Indonesia untuk mencapai target yang. Jadi gini Mas, kita sambil ngobrol ya. Siap. Biar agak santai sedikit. Kalau kita bicara pelopor keselamatan berlalu lintas, itu sudah merupakan moto kita, bahwa bagaimana kita menciptakan masyarakat yang sadar terhadap pentingnya tertib berlalu lintas. Ini menarik sekali nih, karena Mas Rio ini saya anggap dari masyarakat lah, tapi masyarakat yang pemerhati terhadap pentingnya tertib berlalu lintas. Nah, kebetulan di Korlantas ini kan ada Direktorat Keamanan dan Keselamatan. Kalau kita bicara itu berarti kita bicara human tadi kan, Mas Rio bilang human. Kita sharing lah saat ini, karena kita merubah suatu perilaku itu kan tidak semudah membalikan tangan. Di dalam program-program Korlantas ada di tempat subdit saya aja hampir 19 program. 19 program ini hampir rata-rata bagaimana membentuk suatu perilaku masyarakat yang tadinya tidak sadar, tidak tahu, tidak paham terhadap lalu lintas menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah kita mendekati ke kampus, kemudian kampung lalu tertib berlalu lintas. Belum lagi kita punya program forum-forum guru. Nah, saya berharap mungkin dengan kehadiran Road Safety Association yang didirikan oleh Mas Rio ini bisa memberikan sekedar supporting
dari masyarakat kepada kita. Karena yang sudah kita lakukan selama ini sudah merupakan program tahunan. Jadi Decade of Action yang dari 2011 sampai 2021 itu kita jadikan landasan, pedoman untuk kita melakukan bagaimana meningkatkan orang paham terhadap berlalu lintas. Nah ini kan sulit nih Mas, apalagi kalau kita bicara saat ini. Banyak sekali masyarakat yang masih belum tertib berlalu lintas. Nah kira-kira pandangan Mas Rio terhadap masyarakat yang kekinian ini seperti apa? Kadang-kadang dengan membuat konten, sesuatu konten yang tidak menarik kan mereka jarang. Tapi kalau menarik jadi perhatian, kemudian dia menaikkan pansos lah segala macam. Contohnya kemarin mengemudikan truk anak kecil, terus kebut-kebutan di jalan dengan atraksi segala macam, tapi di jalan umum itu kan sangat membahayakan. Itu kita selalu berupaya mensosialisasikan mulai dari komunitas maupun yang bukan komunitas. Nah kira-kira kalau menurut Mas Rio, perilaku masyarakat seperti ini yang tanda kutip budaya yang tidak baik ini di kita ini harus bagaimana? Iya. Kan agak aneh gitu kan. Betul. Jadi gini Pak, sebetulnya tahun RSA itu kan kita cikalnya itu tahun 2006 Pak. Dulu kita sebetulnya anak-anak motor, ya, anak-anak mobil, pecinta bus itu kita ngumpul waktu itu ngomongin tentang keselamatan jalan. RSA itu berasal bukan dari atas Pak. RSA itu berasal dari grassroots. Ya. Benar-benar dari akar rumput. Kita ingat dulu kita melakukan sosialisasi itu dari tongkrongan ke tongkrongan. Kita nongkrongnya itu memang di trotoar, kita nongkrong waktu itu di rumput. Jadi benar-benar kita menggather atau mengumpulkan aspirasi para pengguna jalan pada saat itu. Dulu itu yang menjadi sorotan adalah memang Gakum Mbak. Gimana penegakan hukumnya di masyarakat terhadap lalu lintas. Nah, waktu itu kalau nggak salah masih ada Pak Subono Pak. Ya. Dulu Pak Subono itu dia menjadi salah satu yang mau datang waktu itu, kita bicara masalah Gakumnya. Nah, tapi di lain sisi, ini kita bicara zaman dulu ya Pak. Ya. Di lain sisi, kalau kita dengar dari teman-teman polisi sendiri di lapangan, jumlah personil dengan jumlah kendaraan atau pengguna jalan itu tidak berbanding dan sangat timpang lah ibaratnya. Tidak mungkin satu orang bisa handle sampai di atas 100.000 kendaraan. Nah, akhirnya kalau menurut saya nih Pak, sekarang yang dilakukan sekarang dengan cara elektronik law law enforcement dengan cara elektronik ini sangat membuat efek yang jauh lebih signifikan Mbak. Kenapa? Karena ini yang saya dengar sendiri. Berarti gitu. Mas Rio setuju kalau merubah perilaku itu dengan menggunakan sistem? Pada akhirnya setuju Pak. Ini kan program Pak Kapolri yang sekarang Pak. Betul. Yang baru ya, karena untuk mengurangi interaksi antara petugas dengan pemakai jalan, pengguna jalan atau pelanggar lah. Namun di satu sisi kadang-kadang kan tidak bisa semuanya kita pasang kamera, masih ada yang menggunakan konvensional. Nah, itu juga kita akan berupaya untuk membuat atau membuat suatu alat yang bisa mobile. Di beberapa daerah sudah ada itu. Jadi mungkin masyarakat ini di samping kita melakukan sosialisasi, himbauan dan segala macam yang sudah kita lakukan selama ini, kita juga harus melakukan penegakan hukum kan begitu? Betul. Karena hukum kan harus dipaksakan. Betul. Kadang-kadang walaupun sedikit tanda kutip dipaksakan itu karena tugas polisi sebenarnya bukan hanya penegakan hukum saja. Ada pelayanan, perlindungan, pengayoman. Nah, di satu sisi bidang pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat itu di bagian direktorat kami gitu. Jadi penegakan hukum tetap dilaksanakan, tapi itu tetap kita optimalkan karena kita juga yakin bahwa tidak semuanya manusia tidak bisa berubah dan itu pasti bisa kita lakukan suatu switch mental bahwa
akibat dari kecelakaan itu akan merugikan secara keseluruhan. Karena kalau kita bicara lalu lintas itu kan kebutuhan hidup orang banyak, urat nadi kehidupan. Kalau misalkan di dalam suatu kehidupan itu ada aktivitas, otomatis kan pasti menggunakan lalu lintas. Betul. Sekecil apapun jalan pasti akan ada terjadi pelanggaran di situ. Oleh karena itu, kalau misalkan kita bicara masalah kecelakaan, selalu didahului oleh pelanggaran. Betul. Jangan bicara motor, jangan bicara mobil, tapi biasa ada pelanggaran. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran itu? Kita dari Korlantas selalu intens, selalu giat di dalam melakukan sosialisasi. Hanya mungkin tinggal kalau dari polisi memberikan himbauan kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas kan sepertinya biasa. Mungkin ada upaya-upaya dari RSA untuk menimbulkan kesadaran masyarakat itu, sehingga masyarakat itu sadar bahwa penting terhadap mengamankan diri dalam mengemudikan kendaraan itu, sehingga tertib berlalu lintas itu bisa tertanam di dalam masyarakat kita itu. Karena kalau bicara masalah tertib berlalu lintas, budaya kita kan seperti itu. Penilaian masyarakat terhadap lalu lintas, bagaimana budayanya, ya lalu lintasnya itulah yang kita lihat. Kalau misalkan lalu lintas tidak tertib, ya budayanya berarti memang seperti itu. Nah, mungkin kira-kira ada program-program lain nggak dari RSA yang kaitannya untuk membuat masyarakat itu dalam rangka untuk memahami tentang tertib berlalu lintas? Iya, dulu kalau masalah campaign, Pak, kita pernah berpikiran bahwa salah satunya adalah dengan cara penetrasi ke level lifestyle. Dulu ceritanya kita datang ke artis lah, kita datang ke Om Indro waktu itu. Pada saat itu kita discuss masalah Om, gimana kalau misalnya keselamatan jalan ini kita masukin ke dunia entertainment, gitu loh. Nah, tapi kan memang pada saat itu sulit. Kenapa? Karena dunia entertainment ini adalah bisnis, ya kan, industri. Jadi kita akan sulit mengkontrol mereka karena mereka pikirannya adalah industri, kita berpikiran adalah idealisme. Nah, sekarang dan sudah dilakukan oleh Korlantas juga dengan cara melakukan infiltrasi ke sosial media. Justru sekarang sosial media ini yang sangat-sangat masif lah ya. Masif, dan itu bisa bahkan sekarang semua orang punya satu handphone, sampai anak kecil pun punya handphone. Jadi hal ini yang mungkin kedepannya bisa lebih digalakan lagi untuk program-program keselamatan jalan. Terima kasih Mas Rio atas informasinya. Sama-sama. Tapi sesulit apapun untuk merubah suatu hal-hal yang baik tetap kita lakukan. Dan saya selaku petugas dalam hal ini tetap akan mengajak seluruh masyarakat, dan mudah-mudahan banyak masyarakat yang terinspirasi dengan terbentuknya RSA di Indonesia ini, dan banyak Mas Rio yang lain. Amin. Nah, itu yang ini. Terima kasih. Kamsel Talk sore hari ini kita akhiri. Salam aman, selamat, tertib dan lancar. Salam presisi. Stop pelanggaran.